warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah datang dalam pengimbasan budaya positif. Maaf, kali ini saya akan memberikan pengimbasan tentang budaya positif ya. Salam Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, perkenalkan diri saya dulu ya. Saya adalah Eksa Sore Sumaria, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Nah, hari ini saya akan memberikan pengimbasan budaya positif aksi nyata saya pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Oke. Kali ini saya akan memberikan pengimbasan tentang beberapa kebiasaan yang sudah kita lakukan ya, dan ini ada tambahannya. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Oke, untuk keyakinan kelas sendiri adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah awal untuk membentuk murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, ini adalah contoh-contohnya keyakinan kelas. Ya, ini dari unsur pendidikan SMP ya. Banyak sekali yang bisa kita amati bersama-sama. Kemudian kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini adalah sebagai upaya membangun budaya positif di sekolah. Jadi antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda ya. Tidak hanya kesepakatan dan keyakinan kelas, tetapi biasanya dalam satu lingkup sekolah itu membuatnya adalah membuat keyakinan sekolah juga ya. Jadi setelah menjadi keyakinan sekolah sudah kita buat, bisa diterapkan ke kelas-kelas dan kita membuat lagi tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi ini semacam aturan tetapi tidak istilahnya tata tertib yang tidak langsung untuk kita jalankan, tetapi tidak semacam beda dengan peraturan dan tata tertib, berbeda ya. Kemudian kesepakatan kelas adalah aturan untuk membantu para guru dan para peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif ya. Terkadang Bapak Ibu guru menambah kata-katanya di bawah itu dengan menyenangkan ya. Jadi kalau pembelajaran menyenangkan, gembira, pasti anak-anak tetap bisa senang. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas dari unsur kelas dan dari unsur PJOK sendiri. Ada membawa pakaian olahraga, kemudian mempersiapkan alat sesuai jadwal, membawa minum sendiri, dan menyiapkan barisan saat melakukan pemanasan. Nah, ini adalah video untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Kan hanya memberitahukan hal apa saja. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas.
Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Itu tadi ada cara untuk membuat kesepakatan kelas dari Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira dari sampai sejauh ini apakah sudah sedikit paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi dari video tadi kesepakatan kelas itu dibuat pada awal tahun ajaran baru ya. Jadi mungkin saja nanti kalau tahun ajaran baru ini kita bisa untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Karena ini juga untuk program sekolah penggerak nih Bapak Ibu ya. Jadi terkadang kita juga harus maju dari sekolah-sekolah yang lain ya. Lalu yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya murid-murid tapi kita semua ya Bapak Ibu.
Jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini kita harus bisa memahami dari mana kita yang ada kekurangannya dari 5 kebutuhan dasar ini. Oke. Kemudian nah ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, kontrol guru sebagai pemantau atau monitor. Dan yang kelima adalah kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dari masuk 5 posisi kontrol ini, ketika anak-anak salah, kita bisa menempatkan dari yang mana. Jadi kelima ini berbeda cara pemahamannya. Jadi bisa, kalau penghukum berarti kita harus menghukum dia. Jadi di video berikutnya nanti kita akan tahu ya penghukum itu yang seperti apa, kemudian pembuat merasa bersalah itu seperti apa, dan seterusnya ya. Oke, kita langsung saja video berikutnya. Adalah 5 posisi kontrol. 5 Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, tadi adalah 5 gambaran posisi kita sebagai seorang guru, mana posisi kita yang nyaman. Jadi menurut video tadi, posisi yang nyaman adalah sebagai seorang manajer. Manajer itu menggali kesalahan dia, hampir sama seperti membuat pembuat merasa bersalah, tetapi berbeda cara penanganannya. Baik semuanya, dari semua posisi kontrol guru yang paling sesuai dengan keberpihakan murid adalah posisi manajer seperti yang dijelaskan tadi kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara penanganan dari posisi manajer yang tadi kita sudah lihat tadi ya. Apa itu restitusi? Restitusi bisa diartikan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi segitiga restitusi ini sudah saya terapkan kemarin ya dengan kasus murid yang sedang terlambat. Nah, tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Seperti yang bersama, seperti tadi posisi manajernya ya, awalnya adalah ditanya dulu tentang kesalahannya ya. Kemudian kenapa harus bisa bersalah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di pembelajaran yang pertama tadi ya, tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana praktek segitiga restitusinya sudah saya lakukan kemarin ya. Kemudian ini adalah video segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3.
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu, dari video tadi mungkin sudah pernah kita alami sendiri dengan anak didik kita ya. Jadi saling fitnah, kadang-kadang juga sampai berkelahi ya. Jadi segitiga restitusi itu digunakan ketika anak-anak memang lepas kontrol gitu dari kita ya. Jadi sebenarnya budaya positif ini atau mungkin tata tertib yang positif ini tidak menghilangi budaya positif yang ada di sekolah ya. Jadi kita juga sudah bagus sekali sudah melaksanakan pembiasaan yang positif seperti 5S ya, senyum, salam sapa, dan sopan santun itu sudah kita lakukan. Kemudian ditambah lagi berbaris, terus membacakan Asmaul Husna, membacakan surat-surat pendek. Kemudian juga kita sudah melaksanakan upacara bendera ya, terus membuat tata tertib sekolahan itu juga sudah bagus ya. Jadi ini semacam tambahan bagi sekolah kita supaya kita juga bisa menangani anak-anak yang sekiranya itu masalahnya agak berat ya. Jadi ketika nanti masalahnya agak ringan, jadi tidak perlu menggunakan segitiga restitusi ya. Sekiranya sudah di penunjuk waktu, jadi yang berikutnya adalah testimoni dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Yang pertama, rekan sejawat Tumian ya. Monggo Mbak Lina. Bu Lina memberikan tanggapan, silakan. Terima kasih atas waktunya, dan tadi sudah melalui video pemaparan dari Pak Sony tadi, kami sebagai guru ya sudah banyak mendapat pembelajaran, bisa untuk refleksi diri kita sebagai guru kesehariannya dalam mendidik, mengajari anak kita bagaimana kalau kita menghadapi masalah dengan anak didik kita. Paling enggak ya sudah sedikit banyak tahu, ada pengetahuan lah melalui apa yang tadi dipaparkan. Terus saya ingin bertanya sedikit mengenai tadi, bagaimana caranya upaya agar tadi seperti keyakinan kelas, segitiga restitusi ketika kita mengalami masalah dengan peserta didik itu biar bisa efektif, benar-benar anak tersebut itu bisa berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terkadang kan permasalahannya kita sudah benar-benar mau beritahu, menasehati, kita secara tidak langsung kan sudah
Terima kasih Bu Lina ya. Jadi untuk menanggapinya segitiga restitusi dan keyakinan kelas ya. Jadi yang pertama memang dasarnya adalah keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita harus tetap membuat keyakinan kelas dulu dan kesepakatan kelas dulu ya. Jadi yang bermakna itu apa kita tulis dan kita sepakati bersama sama anak didik kita. Kemudian setelah itu ketika salah satu ada anak didik kita yang di luar kontrol melakukan kesalahan atau mungkin sampai bertengkar, kita harus menerapkan segitiga restitusi ya. Caranya yang aktivis tetap sama seperti berurutan ya. Jadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua dan yang ketiga ya, hampir sama ya. Yang jelas itu yang pertama kita menanyakan dulu kesalahannya dia itu apa ya. Kenapa bisa berbuat sampai sejauh itu ya. Kemudian kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Nah, kalau berubah dan tidak, itu memang tergantung dari masing-masing pendiriannya anak-anak sendiri ya Bapak Ibu. Kita juga tidak bisa memaksakan ya. Jadi segitiga restitusi ini dibuat sebenarnya ketika anak melakukan kesalahan, kemudian sudah dibuatkan segitiga restitusi dan anak-anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya, tetapi dengan karakter yang lebih kuat. Berarti dengan karakter yang lebih kuat, mungkin kesalahan yang berulang tidak akan diulangi lagi. Okay. Semacam itu. Jadi kalau ada anak yang sudah diterapkan segitiga restitusi dan melakukan kesalahan yang sama, berarti kita juga harus menerapkan tata tertib yang berlaku di sekolah. Okay. Jadi yang pertama kita kembalikan ke keyakinan kelas dulu atau kesepakatan kelas dulu. Kemudian setelah itu kalau tidak terkontrol bisa kembali ke keyakinan sekolah. Begitu Bu Lina ya. Sekarang testimoni untuk kepala sekolah, monggo Bu Yanti. Iya. Bang, betul. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eksa Sony Sumalia yang telah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sehingga dengan mengikuti program guru penggerak ini saya yakin nanti dapat membawa dampak yang baik bagi sekolah kita. Dan setelah kita melihat apa yang beliau paparkan tadi ya, kita di sini jadi lebih tahu bagaimana cara kita menangani kasus, bagaimana cara kita mengajar yang lebih baik. Nah, inilah yang membuat saya sungguh-sungguh mengapresiasi betapa program guru penggerak ini dapat membawa dampak yang baik bagi kita. Dan pengimbasan untuk guru lainnya yang belum ikut guru penggerak ini bisa juga menerima yang telah Pak Sony terima di program ini. Dan untuk guru-guru yang lain saya mohon untuk bisa juga mengikuti program guru penggerak ini sehingga bisa membawa kemajuan yang berarti untuk sekolah kita. Menyikapi tentang video-video tadi, saya sangat setuju yang telah dipaparkan. Jadi dalam menangani anak, walaupun anak itu berbuat kesalahan, tidak harus selalu dengan hukuman atau punishment, tetapi dilakukan dengan pendekatan melalui manajer tadi yang lebih baik. Nah, di situ dapat kita terapkan di sekolah kita, karena di zaman yang serba canggih, di zaman yang serba IT, pengetahuan anak-anak semakin tinggi dan mereka banyak mendapatkan pengetahuannya sendiri tanpa kontrol, tanpa saring dari orang tua. Mereka akan menerapkannya atau melakukan itu mungkin juga di sekolah. Jadi sebagai guru kita juga di sini bisa melaksanakan tadi yang namanya keyakinan kelas, yang namanya satu lagi tadi Pak, kesepakatan kelas. Jadi di kelas itu nanti setiap anak atau setiap kelas nanti bisa menjadi kelas yang efektif, yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu senang sekali berada di kelas. Nah, dengan program ini, dengan pengimbasan ini,
Saya mohon Bapak Ibu bisa menerapkan, mencontoh tadi apa yang telah disampaikan sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju. Terima kasih kepada Pak Sony sekali lagi yang telah mengikuti program guru penggerak sehingga dapat menularkan pengetahuan-pengetahuan kepada kami, guru-guru yang lain, sehingga dapat nanti kita terapkan bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Yanti ya. Jadi akhir dari ini terima kasih. Oke, terima kasih. Salam bahagia. Oke, ini sudah penghujung acara ya Bu ya. Jadi sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita berdoa bagaimana keputusan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya sekarang. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini kita belajar untuk membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ya. Tadi sudah berdoa ya? Iya. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu apa? Nanti kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah ini adalah sumber dari pendidikan guru penggerak ya. Kemudian lanjut saja. Apa itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Sebelum Pak Sony sampai ke keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas itu seperti Pancasila. Pancasila itu satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, ya. Hampir gambarannya seperti itu, ya. Saya sebentar. Ya. Nah, pembahasan budaya positif kita nanti baca sama-sama biar kita tahu. Ya, materi penugasan keyakinan kelas. Nah, kita akan belajar tentang keyakinan kelas saja, ya. Apakah itu keyakinan kelas? Ayo kita baca sama-sama. Keyakinan kelas adalah di sekolah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini memang yang sedang diharapkan ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu intinya kalian bisa merenungkan diri kalian sendiri bagaimana kedepannya kalian nanti. Apakah kalian akan tetap meneruskan cita-cita yang positif atau kalian akan berbelok dengan apa cita-cita yang ke arah negatif? Itu kalian sendiri yang harus menyadarinya, ya, bukan Pak Guru, ya. Jadi Pak Guru itu hanya menuntun kalian semua, oke? Kemudian berikutnya, nah ini adalah contoh keyakinan kelas ya. Coba dibaca yuk sama-sama keyakinan kelas yang sebelah kiri ya. Saling menghargai, terus apa lagi? Dan apa? Apa? Saling menghargai dan mengasihi teman. Nah, saling menghargai dan mengasihi teman berarti kita harus saling menghargai teman lain ya, dan mengasihi berarti mengasihi itu tidak bertengkar seperti itu. Ini hanya contoh saja ya, nanti kita praktekkan sama-sama. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama-sama, oke? Ya, yang kedua apa? Coba nggak begitu kelihatan ya. Yang kedua adalah lebih rajin belajar dan mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan ada interaksi antara guru, mata pelajaran dan murid. Ya, berarti lebih rajin belajar.
Jadi kalau ada Bapak Ibu guru mau jelaskan sesuatu, kita harus responsif ya. Responsif itu apa? Responsif itu memberi rangsangan. Supaya apa? Supaya kalian bisa peka ya. Peka maksudnya itu gimana Pak Sony? Peka itu ketika ada temannya yang jatuh, secara otomatis dengan menggerakkan diri sendiri dibantu, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah menjadi murid yang baik, ramah dan tidak toksis, mau bermain bersama-sama, tidak pilih teman ya. Tidak pilih-pilih teman ya. Biasanya ini ada yang memilah-milih teman. Contoh saja Mas Farel saking gantengnya rodok do menjauh, itu sebenarnya tidak boleh ya. Sama-sama teman juga harus diajak bermain ya. Seperti itu ya. Nah, harus saling menyayangi. Menyayangi itu tidak beda persepsi ya. Menyayangi dalam arti kita di sini itu adalah seorang keluarga. Iya. Ini adalah keluarga kedua setelah keluarga yang ada di rumah. Kalian sama Bapak Ibu itu juga keluarga. Iya, keluarga, benar. Kalau yang kamu salah, kalau kamu watakmu beralih ke negatif, Bapak Ibu ya salah. Kok gak bisa didik anaknya? Kan seperti itu ya. Jadi kita harus ada saling berketerkaitan ya. Kemudian ada lagi yang sebelah kanan ya, saling mendoakan, meminta pertolongan Tuhan di setiap kesulitan. Nah ini hampir sama dengan saling membantu. Kemudian berikutnya adalah masuk Zoom tepat waktu. Ini kalau kita belajar online ya. Jadi ketika kamu responsif di rumah itu Bapak Ibu guru gak usah ngoyai. Ayo berbagi sinau bareng-bareng ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, kesepakatan kelas sebagai upaya membangun budaya positif di sekolah. Coba sekarang tak tanya dulu, budaya positif yang sudah kita lakukan itu apa saja? Yuk, satu. Budaya positif. Budaya positif itu setiap hari yang kita lakukan. Apa? Hah? Budaya positif. Bersalaman dengan guru di depan itu juga budaya positif yang sudah kita lakukan. Apalagi coba? Apalagi coba? Selain itu? Sebelum masuk berdoa Asmaul Husna, itu juga budaya positif. Kemudian apalagi membaca ayat-ayat pendek, ya kan, surat-surat pendek itu juga budaya positif. Supaya apa? Supaya apapun yang kalian lakukan itu masih ingat sama Tuhan atau Allah, sesuai dengan keyakinan kalian. Ya, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, kesepakatan kelas sekarang berbeda dengan keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu yang kita yakini bersama. Kalau kesepakatan kelas itu beda. Yuk, coba dibaca sama-sama. Kesepakatan kelas adalah bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Berarti ini adalah kegiatan yang positif yang ada hubungannya dengan belajar ya, yang ada hubungannya dengan belajar ya. Kita slide-nya ya. Oh belum, masih kembali, ini belum video ya. Sebentar, masih yang ke ini tadi ya.
Nah ini kesepakatan kelas ini adalah contohnya kesepakatan kelas yang nomor 1 adalah mengamalkan ajaran agama kebaikan bersama untuk kebaikan bersama ya. Jadi hampir mirip tapi berbeda, Lalu kita contohkan untuk kesepakatan kelas PJOK coba. Yang pertama apa? Memakai seragam olahraga. Nah, itu kan sudah menjadi anjuran. Makanya Pak Sony ketika ada yang tidak ikut olahraga, Pak, aku tak mau olahraga ya Pak, tapi nggak pakai pakaian seragam. Iya Pak, ya nggak boleh. Tetap itu adalah sebuah aturan dan kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama. Ya harus dijalankan. Ya, yang kedua apa? Ya, membawa alat sendiri ketika di dalam sekolahan alatnya tidak ada ya, seperti apa? Raket ya, atau mungkin bola voli. Kalau bola voli kan memang harganya agak mahal ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Membawa air sendiri. Nah, membawa air sendiri itu harusnya kita menyadari sendiri bahwa kalau berolahraga mesti gobios ya, butuh minum. Aku bawa kok duit kok Pak. Ya terserah kalian ya. Tinggal kalian menyadarinya seperti apa. Yang terakhir apa? Menyiapkan barisan. Nah, itu sebenarnya sudah kita lakukan bersama-sama ya. Jangan sampai ketika pemanasan sini ayo ngumpul bareng-bareng, itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Karena kita saling keterkaitan, kita itu adalah keluarga. Pak Son itu menganggap kamu adalah bapaknya ya. Jadi harusnya ketika ada ada pemanasan harusnya sudah siap ya, harus disiapkan bersama. Kita kan sudah kesepakatan kemarin kan, kalau yang menyiapkan 2 orang yang ada di depan dia kan. Nah, itu harusnya tidak hanya dodot tok, harusnya juga menyiapkan temannya. Untuk apa? Untuk latihan memimpin. Saya yakin semuanya ini pantas untuk menjadi pemimpin. Hanya saja kalian masih terganggu dengan bermain ya. Harus percaya diri dengan dirinya sendiri. Oke, yang berikutnya adalah kita akan membuat kesepakatan kelas, dan adik-adik semuanya perhatikan video ini, cara membuat kesepakatan kelas. Oke? Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 Ya, dari berbagai penjelasan, kalau ada video juga, saya harap sebagian dari kalian sudah mulai paham ya. Nanti kita akan praktekkan sama-sama ya. Dalam grup ini kan ada 3 baris ya kan. Saya anggap 4 saja ya. Yang sebelah kanan, tengah, samping, dan sebelah belakang itu saya anggap 1 kelompok ya. Nah, nanti kita akan membuat kesepakatan ya. Yang 2 kesepakatan kelas, yang 2 kesepakatan keyakinan kelas ya. Contohnya tadi sudah ada, kita kita buat bersama-sama ya. Yang pertama, kita tidak beranjak ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dulu, tapi kita membuat kelas impian itu yang seperti apa ya. Satu kelompok ambil dua, ditulis kelas impian itu yang kalian inginkan itu yang seperti apa ya. 2 saja, satu ini 2 saja ya. Ini juga sama 2.
Yang sana juga dua. Ini satu kelompok. Ini kan saya anggap satu kelompok, ini satu kelompok, dan belakang satu kelompok. Ya. Iya, dua saja. Ini juga dua. Yang belakang juga dua. Ditulis ya. Kelas impian itu yang kanan kirinya itu yang seperti apa? Ya, ditulis. Setelah ditulis silakan nanti ditambahkan di kelas ini. Ya. Kelas impian. Yuk, terserah kalian pengennya itu yang seperti apa supaya kelas menjadi nyaman, itu yang kalian inginkan itu kelas yang bagaimana seperti itu. Dua saja, dua jadi tidak terlalu banyak. Satu meja nanti cuma lumpuhkan dua tok. Oh, enggak semuanya. Tidak semuanya, hanya dua. Ya, silakan ditulis. Ya, impiannya yang dimana dua tok, satu meja dua tok. Yang belakang juga dua, sini dua, yang belakang juga dua. Kalau sudah silakan ditempelkan ke sini. Kelas impiannya yang seperti apa? Ya. Kelas impian. Ya. Hah? Bisa agak mudah. Satu kelompok cuma buat dua salah satu. Nanti ada lagi tugasnya. Meskipun dibagi semua nggak masalah. Yang penting yang dikumpulkan dua tok di sini. Membuat kelas impian. Apa impiannya? Sudah nggak panik kan sudah tulis sendiri. Sudah sekarang ditulis. Yang kalau menulis jangan yang ini ya, jangan yang ada rekatnya, tapi yang di depan. Ya. Coba ditulis kelas impiannya yang bagaimana? Ditulis. Mungkin saling menyayangi atau mungkin kelas yang nyaman, yang tidak bising atau dan lain sebagainya ya. Jadi kita membuat kelas impian dulu ya. Kelas impian. Dua saja, satu kelompok dua. Kalau sudah sekarang bisa ditambahkan di sini. Sudah? Ini juga membuat loh ya, dua loh ya. Kelas impiannya ya dua. Nanti bergantian sudah? Belum? Ayo ditulis nggak apa-apa, ditulis. Membuat kelas impian. Ya, kelas impian itu yang kalian inginkan yang gimana? Atau mungkin kelas impian saya adalah teman-teman pada baik semua. Boleh nggak apa-apa ya. Atau mungkin ya teman-teman menjadi pintar semua, bisa saja ya. Karena itu bebas ya, mengekspresikan diri kalian sendiri, bebas. Ya. Sudah selesai? Ayo satu kelompok. Satu kelompok hanya dua ya. Satu kelompok hanya dua. Yang tak ambil dua. Nanti sudah dua. Sekarang nanti kan ada tugas lagi. Yang lain berarti yang bertugas. Seperti itu ya. Oke, kita bacakan sama-sama untuk kelas impiannya. Dari siapa tidak tahu ya, tetap sama. Kelas yang tidak berisik. Harus paham ya. Kenapa Pak Sony membacakan? Karena kalian biar tahu semuanya ya. Berarti kalau berisik itu adalah berimbas. Yang pertama tentang pendidikan, mesti pendidikan itu menurun ya. Kemudian kelas yang suka tolong menolong, bagus ya. Kemudian ini banyak sekali ya, bersih, kelas yang bersih, tidak ada yang bertengkar, saling menyayangi, kelas yang tidak bising, saling menghargai, rukun antar sesama, boleh, tidak apa-apa. Kelas yang seru dan menarik, nah, kelas yang seru dan menarik. Ini nanti tinggal pembelajarannya ya, jadi kita sesuaikan saja. Kamu pengennya yang asik, kita kolaborasi bersama-sama ya, antara kamu dengan bapak guru atau mungkin dengan ibu guru ya. Kemudian kelas impian saya yaitu saling menyayangi, saling
merasa menyayangi guru. Murid semangat belajar. Kelas impian saya adalah saling menyayangi dan menghormati. Kelas impian saya adalah saling menyayangi, hampir sama ya, saling menghormati. Kemudian ada lagi teman menjadi pintar, menyayangi teman menjadi pintar. Nah, ini adalah gabungan dari semuanya ya. Ini nanti akan kita pisah sama-sama antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Saya ingin kalian membuat keyakinan kelas yang ada di dalam sini. Ya, ingat tadi panduannya tidak ada kata dilarang. Dilarang tidak boleh, kalau saja yang tadi disampaikan adalah jalan hati-hati, ya kan? Nah, kan biasanya kan pada lari-larian, ya kan? Tidak boleh berlari, itu tidak boleh. Jalan hati-hati, kan seperti itu ya. Ya, sekarang kita buat keyakinan kelas dulu. Satu kelompok dua lagi, ya. Keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Ingat ya, namanya keyakinan itu adalah keyakinan yang kita yakini bersama, ya. Yang berarti ada unsur agamanya ya, ada unsur agamanya. Ya. Satu kelompok membuat dua. Nanti ditempelkan di keyakinan kelas belakang, ya. Sudah? Ya. Ya, nanti olahraga, santai saja ya. Nanti tak kasih ruang sedikit untuk olahraga ya. Yang ini kita selesaikan ini dulu. Ya, membuat keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas itu yang berhubungan dengan moral, seperti agama, sopan santun ya. Kalau kesepakatan kelas itu yang berhubungan dengan pembelajaran ya, tentang belajar. Gimana? Toleransi ya. Ya. Ayo dirapatkan bersama, nggak apa-apa, satu kelompok ya. Boleh. Sudah, kalau sudah ditambah sebelah sana. Nanti ini kalau sudah kita buatkan apa namanya semacam poster untuk kita kesepakati bersama-sama ya. Untuk kesepakatan kelas nanti kita buat yang versi PJOK-nya ya, hampir mirip seperti tadi, tidak masalah ya. Versi PJOK versi kesepakatan kelas, tapi kalau yang keyakinan kita yakini bersama. Yang menurut kalian itu harus kita lakukan bersama-sama sesuai dengan norma yang berlaku ya. Yang pertama adalah sebelum masuk kelas kita harus salam. Ya, lagi nggak masalah. Ini hanya sebuah rangkuman saja ya. Terus ada lagi menghargai orang yang beragama atau toleransi beragama. Ya, karena kita semuanya di sini agamanya Islam, ya. Kalau toleransi ini berhubungan dengan lain agama ya, lain agama. Tetapi berarti kalau kita sama-sama agamanya Islam, berarti harus bisa mengerti norma yang berlaku, ya. Kemudian ada lagi keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati. Ada lagi tidak membedakan agama, menghargai teman lalu berbeda suku, kemudian bersalaman dengan guru, tidak memaksakan agama kepada teman lain, meyakini adanya Tuhan, berdoa sebelum belajar dan membaca ayat-ayat pendek. Oke, kita sepakati bersama saja ya, keyakinan kelas yang pertama. Kita tidak usah buat keyakinan kelas banyak ya.
Hanya kita membuat inti-intinya saja. Yang pertama adalah sebelum masuk kelas kita harus bersalaman ya. Perlu atau tidak? Bersalaman berarti kepada Bapak Ibu guru ya. Ya. Oke, perlu berarti kita sepakati bersama saling bersalaman. Saling memberi salam ya. Memberi salam. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak kata-katanya ya. Kemudian apa lagi? Tadi ada menghormati, ini masih jadi satu ya. Bisa ya, bisa dipakai ya. Menghormati di sini dalam arti kita harus memakai sopan santun kita ya. Bersopan santun saja ya. Bersopan santun. Setuju apa tidak dengan bersopan santun sama Bapak Ibu guru? Bersopan santun tidak hanya Bapak Ibu guru, berarti kalian semuanya sudah harus bersopan santun. Dengan teman kalian pun juga ada masalah. Contohnya apa? Contohnya adalah dengan kakak kelas saja. Ya. Sokor-sokor bisa bicaranya Jawanya Jawa yang halus, Jawa yang halus ya. Bersopan santun. Yang ketiga, menghargai bersama, menghargai semuanya ya. Membaca ayat-ayat pendek. Ini termasuk kalau membaca ayat pendek, ayat-ayat pendek itu hanya budaya positif saja ya. Apalagi kira-kira? Kita tambah 2 lagi keyakinan kelas. Coba keyakinan. Kalau keyakinan berarti masuk saling menyayangi ya. Saling menyayangi. Yang keempat, satu lagi apa kira-kira? Saling lebih hampir sama dengan saling menyayangi ya. Kita ambil dari kelas sekian saja kalau bisa ya. Ini rukun antar sesama ya, bagus sekali itu tadi ya. Rukun. Problem yang kalian hadapi saat ini rukun antar sesama. Ya, jangan sampai bertengkar. Semuanya bisa dibicarakan dengan kepala dingin, ya. Kita sepakati 4 saja ya. Dan sekarang yang terakhir kita membuat kesepakatan kelas tentang PJOK, ya. PJOK. Silakan membuat dua-dua ayo seperti tadi. 2 saja, 2 saja. Dua saja tentang PJOK ya. Tentang PJOK tadi kan sudah ada contohnya sedikit. Nah, kita olah saja. Yang lain mungkin ya peraturan tentang PJOK, tapi yang lain jangan sampai memberi kata dilarang, jangan. Ayo, Pak, tulis saja enggak apa-apa. Satu kelompok berdua.
Membawa air minum sendiri boleh. Membawa peralatan olahraga. Melakukan pemanasan sebelum olahraga. Memakai baju olahraga lengkap. Membawa air minum. Oke, satu-satu ya. Yang pertama, memakai seragam olahraga, kita sepakati bersama ya. Memakai baju olahraga. Kemudian yang kedua, membawa alat sendiri dari rumah. Yang ketiga, apalagi ini? Membawa air minum sendiri, oke. Yang keempat, apa? Alat juga, alatnya dari satu sendiri kan, ini tadi dia kan membawa alat sendiri. Yang keempat apa? Berbaris sebelum pemanasan ya. Nah, biasanya pasien kan bengong-bengong, ayo dong, kumpul dong. Harusnya tidak boleh seperti itu. Kita dengan sadar diri harusnya kita baris sendiri ya. Baris sebelum pemanasan. Oke. Sepertinya ini sudah cukup. Tapi yang keyakinan kelasnya kita buat satu lagi. Kurang satu Pak. Tambah satu lagi coba. Ada usulan kira-kira? Ada usulan tentang keyakinan kelas? Itu masuknya toleransi ya. Apalagi kira-kira? Tidak positif apalagi kira-kira yang belum masuk? Sosokan sambung juga, ya kan? Mantap sama, saling menyayangi, bertoleransi ya? Bertoleransi. Saling bertoleransi. Nah, oke, sekarang dilihat dulu. Hampir ini sudah final ya. Jadi kita sepakati bersama untuk keyakinan kelas kita sepakati hanya 5 poin ini ya. Harus kita tegakkan. Ya, ketika kalian melanggar aturan ini, nanti apa namanya Bapak Ibu guru yang akan menyadarkan kalian. Ya. Dengan apa? Nanti pasti ada sesuatu ya kalau melanggar. Jadi nanti ada sesuatu yang harus kita tegakkan tetap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Kemudian untuk PJOK sendiri itu hampir sama seperti keseharian kita. Silakan ditaati. Sekali lagi kalau olahraga harus memakai pakaian olahraga ya. Kalau alasan berarti kalian belum mencapai kesepakatan kelas, berarti harus dihukum ya. Seperti itu. Nah, itu yang kita sepakati bersama. Silakan setelah ini kalian bisa olahraga apa saja silakan ya. Atau mungkin nanti kita permainan saja ya. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.